Cara mengenali jodoh kita. Saya percaya bahwa Tuhan itu pasti kasih tanda atau kasih ciri-ciri. Bahkan di kitab suci kita masing-masing, saudara ataupun saya, pasti ada tandanya, pasti ada ciri-cirinya. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini paling tidak membantu teman-teman untuk dapat gambaran, oh kira-kira dia ini jodohku apa enggak. Sehingga ada pertimbangan apakah membicarakan ulang hubungan itu, lalu kemudian apakah perlu mengambil keputusan lanjut apa tidak, karena ada gambarannya. Oke, saya berharap ini dapat menolong teman-teman. So, ada 5 cara mengenali jodoh kita. Yang pertama, udah pasti dan bisa dipastikan adalah seiman, satu kepercayaan. Saya percaya agama manapun menyarankan, bahkan mengharuskan untuk kemudian umatnya menjalani hubungan atau bahkan menikah dengan yang seiman, satu kepercayaan, satu agama gitu. Dan saya juga percaya Tuhan memberikan jodoh seiman, yang mana kita percaya Tuhan yang sama, kitab suci yang sama. Gak mungkin Tuhan memberikan kita jodoh, kita ibadah di mana, dia ibadah di mana. Kita percaya Tuhan kita dan dia gak percaya. Kita baca kitab suci yang mana, dia baca kitab suci yang mana. Saya percaya Tuhan kasih yang seiman, sama kepercayaannya, sama kitab sucinya, ya, sama tujuannya, begitu. So, pastikan seiman. Jadi kalau teman-teman sedang menjalani hubungan yang tidak seiman, saya kira kamu perlu merenungkan ulang, pikirkan ulang baik-baik. Ya, jangan bilang, "Oh, nanti saya bawa dia ke agama saya." Tidak ada jaminan. Belum ada jaminan bahwa kamu bisa membawa dia. Bisa saja kamu yang dibawa sama dia. Ya. So, seiman itu wajib hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mengenali jodoh kita adalah sepadan. Nah, itu penting sekali, sepadan. Ya, sepadan bukan berarti oh sama sukunya, bukan berarti. Sekalipun boleh. Sepadan bukan berarti mesti sama warna kulitnya. Ya, sekalipun boleh sama warna kulitnya, atau sama model rambutnya segala macam, atau pendidikannya sama-sama tinggi, ya boleh juga, tapi bukan itu arti sepadan. Sepadan artinya saling. Si cewek ataupun si cowoknya saling mencintai, saling peduli, saling memperhatikan, saling berkorban. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan. Kan ada tuh orang menjalani hubungan tapi bertepuk sebelah tangan. Dia betul-betul cinta, pasangannya nggak cinta. Dia tulus, pasangannya modus, bertepuk sebelah tangan. Tapi yang namanya sepadan, saling, kedua-duanya saling perhatian, saling cinta, saling berkorban, saling peduli, ya, saling sabar dan lain-lain. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, itu sama-sama dewasa. Kamu dewasa, dia pun dewasa. Karena kalau hubungan tidak dewasa, lalu kemudian dibawa ke pernikahan, waduh, bayangkan kalau dia emosional, temperamental, bosanan, kan begitu. Orang yang kekanak-kanakan kan bosanan. Lihat tuh anak-anak, baru main satu permainan, dia punya mainan, udah bosan. Baru duduk sebentar, udah bosan. Bosanan gitu loh. Itu kan kekanak-kanakan begitu. Nah, bayangkan kalau kamu punya pasangan yang kemudian kekanak-kanakan, yang bosanan, emosinya tak terkontrol, gampang bosan, terus kemudian tidak ada tanggung jawab, tidak ada komitmen, terus kamu mau gimana? Jadi pastikan dewasa. Dewasa tidak terpatok
ukurannya bukan pada umur, tapi respon yang benar, cara pandang yang benar. Terus kemudian ada tanggung jawab, ada komitmen, ada integritas, dan lain-lain. Pastikan itu ada di dalam dia dan di dalammu, sebagai tanda memang kalian itu jodoh. Itu yang ketiga. Yang keempat, direstui masing-masing orang tua. Baik si cowok ataupun si ceweknya, masing-masing orang tua memberikan restu dengan ikhlas, dengan tulus, dengan senang hati. Sebab kalau salah satu dari orang tua tidak memberikan restu, dan alasannya juga masuk akal, alasannya juga benar, maka perlu dipertimbangkan itu hubungan. Sebab saya percaya bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini. Dan saya percaya kalau kita respect, hormat orang tua, ada rezekinya, ada berkatnya. Jadi perlu sekali dan harus restu dari masing-masing orang tua. Bagaimana Bang kalau kemudian kita nggak direstui? Ya diperjuangkan. Perjuangkan. Saya punya sepupu juga awalnya tidak direstui, tapi dia memperjuangkannya. Mereka berdua berdoa, memberikan satu bukti bahwa mereka serius, mereka kerja keras, mereka menabung, ya, mereka kasih contoh, kasih teladan. Akhirnya orang tua masing-masing luluh dan mereka menikah dan happy, bahagia. So, perjuangkan. Kalau kalian yakin bahwa kalian adalah jodoh, sekalipun tidak direstui, perjuangkan. Dapatkan hati masing-masing orang tua kalian. Ya tentunya berdoa dan berusaha. Itu yang keempat. Yang terakhir, cara mengenali jodoh, yang terakhir adalah tentunya kalian berdua masing-masing saling mencintai dengan tulus. Ya, jadi pastikan kamu cinta sama dia, dia juga cinta sama kamu, tulus apa adanya. So, cobalah teman-teman cross check dari 5 hal ini. Apakah benar-benar ada di dalam hubungan kalian sebagai tanda bahwa kalian itu berjodoh. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat. God bless you.